Oke, selamat datang di Kakak Kes. Ini episode ke-4 ya. Episode ke-4 dengan gue nama gue Muhammad Awi Karuniado dan teman gue satu lagi Egi Mulyandri. Egi Mulyandri ya. Kalau kemarin tamunya Jason Kiantoro, sekarang ada tamu balik lagi ke orang awal. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang budaya untuk membaca. Budaya untuk membaca. Nah ini yang gue bingung nih. Ini renting ya. Orang di Indonesia itu cenderung tidak suka membaca atau enggan membaca. Tapi saat berkomentar sangat lugas dan sangat kuat. Jadinya bobot komentarnya itu berantakan. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diutarakan. Makanya banyak netizen yang dengan mudahnya mencela orang tapi nggak tahu cerita di balik apa yang telah dihasilkan. Bukan cuma mencela aja, karena kurangnya ilmu, mereka jadi menyebarkan hoax juga. Dengan mereka nggak tahu, oh mungkin ini benar, padahal fak jauh kali pun sebenarnya dari faktanya. Kalau mereka mau tabayun, ya di Islam sendiri diajarin untuk tabayun. Tabayun itu artinya teliti dalam memilih informasi. Pastiin dulu ini tuh benar atau nggak, verifikasi, validasi. Nah, Itu dia. sayangnya orang Indonesia nggak suka, Cenderung. tidak suka. Makanya banyak WhatsApp yang kasih berita hoax ya. Kalau kalian lihat tuh di Instagram sempat ada iklan WhatsApp gimana caranya menghilangkan hoax. Buka ke WhatsApp group, leave the group. Yang paling banyak menyebarkan hoax itu biasanya grup keluarga dan biasanya orang-orang tua yang lebih berumur gitu ya. yang lebih berumur. Kalau orang-orang kayak 18 sampai 35 usia produktif sih cenderung jarang karena rata-rata berpendidikan. Malas juga sih mau nge-share sebenarnya. Nggak ada urgensinya, nggak penting. Nggak penting gitu, nggak esensial. Jadi apa yang dilihat biasanya ya udah berhenti di dia gitu. Dan bukan cuma hoax sih sebenarnya kalau misalnya itu. Kadang banyak juga yang kayak bobo, apalagi sekarang nih topik agama Islam itu kan lagi panas-panasnya nih. Kayaknya agama selalu panas deh. Jadi mereka tuh selalu istilahnya kayak mentang-mentang dia Islam, dia langsung ini semua informasi tentang Islam mamam nih bagiin aja di WhatsApp, mau kalian baca atau nggak, penting gue udah ngebagiin ilmu di situ. Gue nggak tahu itu benar, tapi kalau di mata gue agak bukan nggak benar, kurang tepat aja gitu maksudnya. Kalau misalnya mau berbagi hal yang baik, ya bener sih bagi ilmu. Tapi ya, kalau misalnya terus-terusan kayak gitu ya, gue sih males ngeliatnya ya. Iya benar. Pendapat gue sendiri. Karena ibarat kata lu nggak tahu ada apa. Ini ceritanya nih ya. Ada dua orang ngeliat sebuah rumah. Dua orang ini tidak melihat rumah ini secara detail. Jadi dua orang ini berargumentasi. Ada orang di dalam rumah itu, sedangkan seorang sebelahnya bilang tidak ada orang di rumah itu. Sedangkan ada tipe orang berikutnya yang melihat bahwa oh ada sepatu, berarti ada orang di dalam situ. Sedangkan ada lagi golongan yang paling baik, yaitu golongan yang mengetuk pintunya dan lihat apakah ada orang di dalamnya atau enggak. Jadi kan kalau misalnya dilihat dari analogi cerita ini, golongan yang terbaik adalah saat ada sesuatu di hadapan kalian perhatikan detail-detailnya, kalian cek verifikasinya, baru kalian share. Gak serta-merta karena itu Islam atau berbau agama, kalian bagikan, atau dari orang tua kalian bagikan. Yup. Semua orang bisa salah bro. Selanjutnya lagi bahas tentang minat baca lagi. Jadi minat baca di Indonesia sendiri berdasarkan riset UNESCO, wah jauh lah ranking Indonesia, jauh banget, jauh. Jadi kita bisa buka Google nih sekarang nih. Oke lanjut. Jadi budaya membaca di Indonesia itu ranking berapa nih? Sebentar kita lihat budaya membaca untuk orang Indonesia. Kita ada dari detik.com nih ya. Detik News. Indonesia ranking 62 dari 70 negara. Penelitian tahun 2016. Penelitian tahun 2016 tuh ya. 62 dari 70 negara. Berarti ranking 8 terakhir tuh berarti. Luar biasa ya. Enggak 8 terakhir, 9 terakhir berarti. Mantap. Padahal penduduk kita banyak, tapi penduduk kita nggak suka baca. Aneh nggak sebenarnya gitu? Aneh nggak?
2062 dari 70 negara. Gila ya. The fuck. Tingkat literasi negara. Bahkan dari penelitian CCSU ranking Indonesia itu berada 60 dari 61, dua terakhir. Sangat bangga menjadi warga Indonesia. Jadi ini aneh, kenapa bisa orang itu nggak suka membaca? Mungkin karena dilihat dari membaca itu sama dengan belajar, dan belajar itu sudah Membosankan. umum dikonotasikan dengan kata bosan Yup. atau nggak gaul gitu kan. Jadi istilahnya kayak kalau belajar ngapain, nerds, geek. Well, Iya. Kayak ngapain sih belajar terus, tapi kenyataannya belajar itu loh yang penting anjing. Kalau misalnya lu nggak belajar ya lu nggak berkembang sebagai manusia. Jadi ini PR-nya. Buku itu ngomong apa gue bingung juga Gi. Gini, siapa sih sebenarnya emang yang suka baca gitu? Awalnya pasti nggak, gue sendiri mulai suka baca mungkin awal akhir kuliah gitu mungkin. Sebenarnya emang siapa sih yang suka baca buku tebel-tebel gitu ya? Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ilmunya tuh penting. Jadi ya suka nggak suka namanya keterusan enjoy sendiri kok. Yang pertama itu pasti berat, memulai itu pasti berat. Tapi ya kalau misalnya kalian mulai bisa biasain. Kalau gue sendiri mulai baca novel kayak atau apa. Nanti coba baca buku yang menurut ya, pertama pilih deh buku-buku yang kalian agak tertarik gitu. Jangan buku pelajaran langsung misalnya. Kayak misalnya kalau kalian suka misalnya suka tentang ilmu pengetahuan sains atau apa, belajarlah mungkin dari situ. Kalau kalian suka trading, baca buku tentang trading. Kalau kalian suka tentang finansial, belajar tentang manajemen keuangan dan lain-lain atau risk management. Pilih aja dulu yang kalian suka, nanti ikutin sendiri. Iya. Dan yang pasti itu saat membaca itu sebenarnya harus dipaksakan. Itu yang paling pertama deh. Itu harus dipaksakan. Obligasi untuk memperbaiki diri sendiri ya, belajar, nggak ada yang lain. Ada yang lain, ya. Jangan sampai sekolah itu memberhentikan pendidikan lo. Karena sekolah itu memberikan edukasi tapi nggak sama dengan memberikan pendidikan. Benar, nggak orang yang sekolah tuh benar bisa dibilang berpendidikan tapi ya belum tentu berilmu. Benar. Ya, Itu yang paling penting ya. Itu paling penting ya. Berpendidikan ya ada ya dididik dia kan waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah. Alhamdulillah kalau dia bisa kuliah. Menurut kalian nih, orang yang sarjana S1 nih, tapi saat masuk ke dunia kerja dan menghadapi berbagai macam masalah, dia dengan gampangnya menyalahkan orang lain, tidak mengintrospeksi diri. Itu apakah orang terdidik sebenarnya? Enggak kan? Enggak. Dengan gampangnya menunjukkan bahwa bukan salah gue tapi itu salah orang lain. Saat bentuk kesalahan itu lu lempar ke orang lain, berarti ya lu nggak punya kesadaran diri untuk bergerak maju gitu. Itu yang menyedihkan dari sarjana-sarjana kita. Dan baru-baru ini kalau nggak salah ada pemerintah grup riset ngeluarin data kalau misalnya sekarang itu yang banyak nganggur tuh bukan anak SMA, SMK, melainkan malah dari sarjana S1 itu sendiri. Meningkat banget. Gua baca Di Leonardo. Iya. Gua baca dari ada dia konsultan ya. Iya, Konsultan. Di BPS BPS pengangguran kita langsung buka dari Tirto ya. 2018 tapi itu. Karena saya suka Tirto. Jadi sepanjang setiap tahunnya pengangguran untuk jenjang sarjana itu meningkat. Berarti antara lapangan kerja yang menurun atau kualitas dari Orang itu sarjana jenjang 1 yang tidak mencukupi. Berdasarkan data yang disampaikan BPS, tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas naik sebesar 1,13% dibanding Februari 2017. 1,13%. Kita tidak usah ngomong seberapa banyak pengangguran terdidik yang memiliki gelar sarjana. Tidak usah ngomong berapa ribu
sarjana yang nganggur, tidak usah. Tapi bukti bahwa sarjana yang nganggur bertambah itu bukti orang yang memiliki gelar tidak serta-merta memiliki pendidikan terhadap bertindak ataupun dalam kualitas dirinya. Sarjana tapi rasionya meningkat 1%. Harusnya kan kalau terdidik setiap tahun itu menurun, malah membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang lain gitu. Yep. Bukannya meningkat. Ini menyedihkan. Nah, kebetulan kami sendiri nih kan, kalau gue sendiri kan baru lulus gitu kan. Gue lulus, cabang gue sendiri adalah informatika, berarti gue programmer, network engineer, pokoknya engineer lah intinya. Nah, kalau berdasarkan kurikulum dari apa yang gue dapat dari kampus, untuk masuk kerja itu ya nggak cukup kalau cuma belajar di kampus. Jadi emang harus ada skill tambahan yang kamu harus belajar sendiri. Misalnya contoh kamu kayak kalau gue sendiri belajarnya itu tentang cuma belajar pakai router Cisco. Sedangkan nyatanya waktu kerja kalau misalkan jadi network engineering, kalau misalnya perusahaannya itu bukan pakai router Cisco gimana? Dia pakai yang lain, pakai Nokia contohnya. Walaupun jarang Nokia itu ada. Router Nokia itu ada dan gua sendiri pernah ngalamin kalau misalnya ada salah satu perusahaan besar di Indonesia, waktu gue interview gue ditanya pernah megang router Nokia nggak, bisa konfigurasinya atau bisa instalasinya. Nah di situ gue nggak bisa jawab sama sekali karena gue sendiri aja baru tahu kalau ada router Nokia. Itu mungkin salah satu ignoransinya gue sendiri karena gue nggak pernah mau baca atau apa. Tapi ya itu salah satu bukti kalau misalnya ilmu yang kita dapat dari universitas kalau cuma ngandelin cuma itu doang nggak akan cukup untuk kalian kerja. Iya, jadi pendidikan yang kita dapat dari institusi formal seperti sekolah, universitas, kampus itu nggak serta-merta mencukupi kita untuk bisa kerja di dunia yang sebenarnya. Makanya keberadaan seperti Udemy atau misalnya LinkedIn Learning itu harus dimiliki lah seenggaknya oleh orang, atau seenggaknya menggunakan YouTube atau platform media sosial untuk mencari informasi yang bisa meningkatkan kualitas diri. Itu nggak cukup, men. Lu tahu bagaimana mengelola keuangan berdasarkan teori, tapi saat lu memegang uang yang sebenarnya nggak serta-merta teori lu bakal terpakai, karena kan dunia itu dinamis. Misalnya juga teori marketing zaman dulu bisa aja tidak berlaku sekarang. Sekarang coba marketing di mana? Bukan lagi di TV, tapi di sosial media kan. Sedangkan teori yang umumnya dipakai itu masih teori mengenai marketing di televisi. Bahkan model marketing dengan bercerita itu baru muncul sekarang. Iya. Storytelling gitu. Makanya udah mulai banyak nih kayak bibit jargon-jargon di luar sana yang bilang storytelling, copywriting, marketing itu kan digital marketing itu kan semua pendalaman dari pendidikan yang udah ada, dan itu tidak cukup hanya dengan pendidikan dari sekolah gitu. Kampus mana coba yang ngajarin digital marketing? Nggak ada kayaknya kalau di Indonesia mungkin. Di tahun kita nggak ada. Tahun kita mungkin belum ada. Tapi nggak tahu, mungkin kedepannya kalau misalnya pemerintah atau diktinya sendiri peduli, mungkin bakal masukin kurikulumnya. Wah, ngomongin pemerintah. Bayangin aja gini deh, kayak kalau misalnya di perusahaan luar sendiri yang kayak di Silicon Valley dan kawan-kawan, mereka sendiri udah nggak terpaku dengan harus pegawainya itu harus sarjana. Mereka yang penting skill. Jadi terbukti kalau misalnya kamu belajar, kalau misalnya kamu beneran mau belajar kerja di yang kayak gitu pun bisa. Yang penting kamu punya skillnya, dan skill itu dapetnya dari mana? Belajar, membaca. Jadi nggak nggak kayak terbatas dengan saya nggak sarjana, saya nggak bisa kerja. Kalau di luar ya, di Amerika sendiri itu udah nggak terlalu penting lagi untuk perusahaan-perusahaan besar selama mereka punya skill. Bahkan membaca sendiri pun bisa diganti bentuknya. Misalnya menonton preach atau lecture di YouTube atau di mana. Bisa mendengar podcast yang lebih berfaedah dari yang kita bikin sekarang. Toh konten-konten video untuk pembelajaran itu udah terlalu banyak. Mau yang gratis YouTube, mau yang bayar Skillshare, LinkedIn Learning, Linda. Iya. Tinggal dipilih aja gitu loh. Jadi pendidikan vokasi itu ya bisa lu dapatin di luar. Belajar otodidak tuh udah terlalu mudah sekarang. Udah banyak banget aksesnya emang. Jadi kalau misalnya orang bilang dia nggak bisa, nggak tahu, itu emang bukan karena ilmunya nggak ada, tapi emang dia nggak mau nyari aja. Dia nggak ada niat. Nah gini, bahkan mendapatkan intisari dari sebuah buku bisa dengan cepat. Seperti
lu bayar subscription ke Blinkist.com. Kalau lu tahu Blinkist itu platform di mana lu bisa dapat summary buku-buku yang ada. Lu tinggal habisin 10 menit dari hidup lu dan lu bisa dapat titik penting dari buku-buku tersebut. Jadi apa alasan orang tidak berkembang? Nggak mau aja sebenarnya. Jadi kayak pada sering nih pasti kayak dia sukses, anggap entrepreneur gitu. Pasti kalau misalnya dia lagi seminar atau apa, misalnya dibawa acara, pasti ada selalu ada Pak, Mbak atau Mbak, kunci suksesnya apa ya? Nggak ada yang namanya kunci sukses. Ya ujung-ujungnya satu, mau sukses belajar, usaha, apa lagi? Belajar. Nggak ada yang lain. Ya, kalau lu punya tujuan dan lu siap belajar dan siap berkorban, kuatin mental, bukan masalah jika lagi, kapan. Bukan ya benar. Itu kata-kata yang paling penting. Masalah apa bisa sukses atau enggak tuh bukan masalah apa bisa atau enggaknya lagi. Itu tinggal kapan aja suksesnya. Itu tinggal waktu aja. Kapan suksesnya? Iya. Iya, kayak gitu doang deh buat podcast kali ini kali. 16 menit. Cukup lah anjing, udah dongeng anjing. Walaupun ya udah. Sekian aja podcast kita. Berantakan emang. Karena beda sama podcast sebelumnya, podcast pertama kita tanpa ada guideline. Kalau ini langsung spontan. Semoga kalian terhibur, semoga kalian jadi pengen belajar atau apa, ya terserah kalian. Pokoknya buat semua kalian yang denger ini, ngapain dengerin ini? Belajar anjing. Oke. Terima kasih atas 17 menit waktunya. Kakak Kes.